Ya terus sekarang kita gimana? Kita harus apa? Kita harus cari buktinya. Kalau kita benar-benar ngelihat Pangeran Arman. Aku dan Raja. Pangeran Arman? Pangeran, bentar. Pangeran, ini Chelsea Pangeran. Pangeran, saya pengen ketemu, saya pengen ngomong sebentar aja. Pangeran, Pangeran denger aku. Kalian itu kenapa teriak-teriak kayak orang gila di restoran saya, tau nggak? Maaf Bu, saya cuma pengen bicara sama teman saya yang bernama Pangeran Arman. Tolong bilangin ke dia, saya Chelsea, saya pengen ngomong Bu. Aduh, udah deh. Kalian jangan ngomong yang enggak-enggak. Gak ada yang namanya pangeran di sini. Maaf Bu, saya cuma pengen ketemu sama teman saya yang ada di sini. Tadi saya ngeliat ada Pangeran Arman, pangeran dari kerajaan Sambara ada di sini kan Bu? Saya ini pemilik restoran di sini. Gak ada yang namanya pangeran Sambara di sini. Kamu keluar. Tapi tadi aku ngeliat Bu, beneran. Kok tadi gue ngeliat sebentar. Kamu cepat keluar dari sini atau saya panggilkan satpam. Bu, tolonglah bilang sama pangeran sebentar aja Bu, 10 menit aja. Saya harus bicara sama dia Bu. Kalian itu bandel ya. Coba kalian lihat tamu-tamu di sini. Gak ada pangeran kan? Di sini itu nggak ada pegawai yang namanya Arman. Adanya cuma Teddy, Bimo, sama Zaki. Kalau saya mendekati Chelsea, masalahnya pasti bertambah. Hidupnya dalam bahaya, dan dia akan semakin menderita. Tapi Bu, Cepat kamu keluar. sebentar aja Bu, pengen saya... Cal, udah. Siapa tahu lo yang salah, Cal. Ayo. Nggak mungkin kok, nggak mungkin. Tadi gue jelas-jelas ngeliat ada pangeran di sini. Gue ngeliat. Iya, udah, tapi kita bikin di luar dulu. Kasihan di sini yang pada makan. Nggak mau kok, gue... Pak Satpam, tolong cepat ke sini. Iya. Kita keluar. Maaf. Maaf ya semuanya, maaf. Pangeran, Udah. Pangeran. Maaf. Pangeran, aku pengen ngomong sebentar aja, Pangeran. Wah, tuh cewek stres sekali ya. Ngomong pangeran ada di sini. Gak mungkin banget kan? Iya. Padahal mukanya cantik ya. Cuman sayang otaknya geser. Kalian berdua jangan sembarangin ngomongin gadis itu. Kok gue nggak mungkin salah kok. Tadi yang gue lihat itu pasti Pangeran Arman. Lo percaya kan sama gue? Iya, Cal. Iya. Gue percaya kok. Makasih ya. Lo percaya sama gue karena gue yakin banget. Gue yakin 100%. Iya, tapi kita nggak bisa kayak gitu, Cel. Kita nggak punya buktinya. Ya, kalau kita main masuk aja ke restoran orang dan kita teriak-teriak, ya pasti yang punya marah lah. Ya terus sekarang kita gimana? Kita harus apa? Kita harus cari buktinya. Kalau kita benar-benar ngelihat Pangeran Arman. Selamat siang, Mr. Tom. Ada keperluan apa datang sini? Tom kesini mau ketemu peramal. Maaf, Mr. Tom. Tapi ini tahanan istimewa. Tidak semua orang bisa nemuinya. Ini perintah dari Raja Abdullah sendiri. Aduh, Tom juga ngerti kali. Tom kesini juga karena izin Raja Abdullah. Baiklah kalau gitu, Mr. Tom. Silakan, Mr. Tom. Kanjeng. Gimana kabarnya? Tom, tolong keluarkan saya dari sini, Tom. Saya tidak bohong mengenai Ibunda Pangeran. Dia itu berkhianat. Dia sanggup melakukan apapun untuk mendapatkan tujuannya. Tom percaya kok. Tom juga tahu itu. Kamu udah tahu soal itu? Ya iyalah. Tom kan buka mata, buka telinga. Kalau kamu sudah tahu, kenapa kamu diam aja? Kamu tidak memberitahukan Raja. Aduh, Tom juga udah kepikiran soal itu untuk bicara sama Ibunya Raja. Tapi kan Tom nggak punya bukti. Bukti saya adalah penglihatan saya, Tom. Aduh, kalau Tom nggak bisa kayak gitu. Tom butuh bukti yang bisa dilihat sama semua orang. Aduh Kanjeng, Tom cuma bisa ingetin Kanjeng. Kalau yang mulia cantik itu berbahaya. Jadi kalau kita nggak punya cukup bukti,
Aduh, lebih baik kita diam aja daripada nanti kita sia-sia semuanya. Jadi peramal gadungan itu masih hidup, Bang? Ya, saya sudah menempatkan dia di penjara khusus di bawah tanah. Abang ini bagaimana sih? Hukuman itu tidak cukup, Bang. Kenapa tidak sekalian dia dihukum mati? Jadi raja, jangan lembek, Bang. Dia telah menghina dan memfitnah Hanin. Coba Abang bayangkan. Bagaimana jika rakyat tahu sikap lembek rajanya terhadap orang yang telah memfitnah dan menghina keluarga kerajaan? Hasan, tidak semudah itu kita menjatuhkan hukuman mati sama dia. Mungkin saja dia hanyalah seorang wanita yang sedang mengalami kondisi emosi yang tidak stabil. Tidak adil kalau kita menempatkan dia dengan orang biasa. Nanti rakyat akan memandang salah sistem kita ini. Ini benar-benar kondisi yang serba salah. Jadi Abang biarkan begitu saja? Hanya dikurung hukumannya? Sadar, Bang. Abang ini sekarang sudah berubah. Saya tidak mengenal lagi sifat Abang. Berubah! Hasan! Bisa kacau kerajaan ini kalau terus-terusan seperti ini. Tom harus tahu apa yang sebenarnya diceritain sama yang mulai cantik. Dan apa yang mulai Hasan juga terlibat di dalamnya. Kenapa muka kamu kayak kesel kayak begitu? Gimana gak kesal? Semua ini ganggu pikiranku. Coba kamu jawab jujur. Apa kamu pernah menceritakan semua yang pernah kamu lakukan di masa lalu ke orang lain? Ya nggak mungkin lah saya cerita. Itu kan rahasia kita. Tapi kenapa peramal murahan itu bisa tahu semua kejadian masa lalu? Dan dia begitu yakin? Saya juga nggak ngerti. Tapi saya yakin. Saya yakin kalau saya tidak pernah bercerita ke siapapun. Kalau perempuan itu benar-benar bisa meramal, berarti kita dalam bahaya. Tidak ada satu apapun yang bisa melindungi kita dari kejadian masa lalu. Satu-satunya cara untuk membungkam dia selamanya dengan membunuh dia sesegera mungkin sebelum subuh besok. Ya ampun, aduh serem banget nih, gimana dong?